mengusir orang-orang yang diperintahkan untuk diberlakukan seperti itu. Itu dulu skala kecil. Meskipun skala kecil, meskipun terbatas hanya kepada oknum, golongan, sebagian saja, bukan seluruh anak keturunan Adam, Allah memberikan penggarisan: bunuh, rampas, habisin, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, perangi, bunuh. Padahal ajarannya hanya untuk sementara. Karena kalau tidak demikian, ingat saudara, manusia itu memiliki 3 keadaan. Yang pertama, makhluk rasional, punya intelektual. Yang kedua, manusia itu kehendak priwil. Yang ketiga, manusia itu diuji, lapar, haus. Karena lapar dan haus, manusia bisa menghalalkan apapun. Coba, ada orang lapar, ada orang haus, didatangkan nasihat-nasihat kepadanya, sibuk memikirkan kepentingan dunianya, diuji, anaknya sakit, istrinya kabur, harta terjual, ditipu, dianiaya, terzalimi, datang kita menasihati, sulit untuk menerima kemudian nasihat. Karena diuji, maka apa yang terjadi? Orang seperti ini halal semua untuk ia lakukan. Berarti potensi manusia itu bisa jadi setan. Kenapa? Karena manusia punya potensi itu. Nabi Musa datang mengajarkan mereka untuk menjadi manusia. Apa yang terjadi? Ajarannya yang begitu skala kecil, terbatas, hanya kalangan Bani Israel, itu pun tergerus oleh umatnya sendiri. Padahal perintahnya bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas untuk hidup. Itu perintah Tuhan kepada Nabi Musa, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apa hasilnya? Tetap saja ajaran Nabi Musa itu diobrak-abrik oleh kaumnya sendiri. Padahal sudah tegas, diberikan senjata untuk membunuh, mukjizat kemudian untuk meluluhlantahkan kehidupan manusia yang ada di depannya sebagai pembangkang. Faktanya, tetap aja ajaran Nabi Musa itu diobrak-abrik oleh mereka. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam, beliau datang kemudian di atas muka bumi, diberikan oleh Allah kekuatan, mukjizat, tanda-tanda, kekuatan, bahkan sampai kepada level membangkitkan orang mati. Tapi apa yang terjadi? Apakah ajarannya bisa diamankan? Apakah ajarannya kemudian bisa diselamatkan? Tidak. Ajaran Nabi Isa alaihissalam, meskipun didatangkan dengan berbagai macam mukjizat untuk kemudian memperlihatkan kepada kaumnya Bani Israel agar mereka tunduk kepada Nabi Isa alaihissalam, faktanya tidak. Bahkan mereka dengan pongahnya, dengan sombongnya menciptakan ajaran baru di luar ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka membuat Tuhan-Tuhanan, bahkan Nabi Isa sendiri yang dianggapnya menjadi Tuhan. Padahal perintahnya sudah sangat jelas, berlapis aturan Tuhan datang kepada Bani Israel dari Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Yakub, turun sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ajarannya diobrak-abrik. Padahal sekali lagi, ajaran itu hanya skala prioritas hanya untuk Bani Israel, tetapi faktanya tetap aja hancur. Sementara Allah punya misi. Apa misi Allah? Menciptakan manusia agar manusia itu bisa selamat. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Allah seluruhnya. Seluruhnya sudah ditorehkan kebenaran itu, tapi tetap saja ditolak. Apa kata Nabi Musa? Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Apa? Wa isqala Musa, dia katakan waqat ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum.
Aku ini utusan Allah kepadamu, wahai Bani Israel. Aku diutus dengan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku perlihatkan di hadapanmu. Tapi kenapa engkau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Kenapa? Apa yang kau minta? Aku minta kepada Tuhanku untuk segera dikabulkan untukmu. Tapi kenapa engkau selalu menyakiti aku? Itu Nabi Musa. Maka kekuatan Nabi Musa tidak mampu kemudian menaklukkan Bani Israel. Kekuatan Nabi Isa tidak mampu menaklukkan kemudian Bani Israel. Skala kecil, hanya Bani Israel tak mampu. Lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh isi bumi? Apakah dia hanya datang sebagai lelucon, mau jadi pelawak? Hanya datang dengan menggunakan dalil-dalil dalam mulut tanpa ada action. Hanya itu aja. Sementara tugasnya begitu berat. Dia harus menjadi rahmat atas alam semesta. Dia harus menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh manusia. Di mana manusia adalah makhluk yang menjadi setan pun bisa. Manusia makan baja pun bisa. Manusia minum aspal panas pun bisa. Manusia menelan gedung-gedung pun bisa. Manusia itu adalah makhluk yang bisa memakan apapun yang ada di depannya. Terus datang seorang nabi yang harus hanya bisa berlembut-lembut gitu. Nabi Isa aja yang dahsyatnya minta ampun bisa hancur ajarannya oleh umatnya. Nabi Musa aja yang bisa membuat lautan terbelah, ajarannya hancur lulu lantah oleh kaumnya. Bagaimana Nabi Muhammad? Kalau hanya datang sebagai pembawa berita saja, wahai manusia, ini ada perintah dari Tuhan lo, kalian harus beriman kepada Allah, gitu aja. Sementara dia diutus kepada bukan kaum yang beradab. Nabi Muhammad diutus bukan kepada manusia-manusia yang punya etika dan moral yang sudah masuk di dalam kategori manusia yang baik. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jahiliyah, zaman jahiliyah, keterpurukan kemudian kejahiliaan, zaman kebodohan, datang kemudian hanya dengan menggunakan tangan dan kaki doang. Bisa begitu ajarannya sampai hari ini, bertahan sampai hari ini bisa. Satu kemustahilan kalau tanpa kemudian ada campur tangan pencipta langit dan bumi sebagai backingan. Maka Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha man nasha man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ajarannya untuk seluruh umat manusia, ajarannya untuk menaklukkan segala kekuatan-kekuatan iblis di atas muka bumi. Misi kedatangannya menaklukkan segala kesombongan, ketamakan, kekafiran, kekufuran, kemunafikan, kezaliman, ketamakan, keserakahan, dan seluruhnya perbuatan-perbuatan baik. Beliau yang mulia seorang diri tanpa ada pendamping nabi yang lain, diutus untuk alam semesta. Maka Allah mempersenjatainya dengan kekuatan berupa Al-Quranul Karim untuk menaklukkan alam ini. Jadi kalau beliau kemudian melakukan peperangan, itu karena dia diperintahkan untuk membumi hanguskan ketamakan,
diperintahkan oleh Allah untuk membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Tidak bisa manusia itu hanya dengan dinasihati, manusia harus ditegasin. Coba lihat di negara kita ini, aparat kita ada di mana-mana, ribuan, seragam lengkap. Pagi-pagi mereka udah siap, apel pagi mereka disebar di seluruh penjuru jalan raya. Mereka dengan sigap, dengan sabarnya berpanas-panas, berhujan-hujan, hanya untuk sekedar menertibkan lalu lintas. Taatkah kita seluruhnya? Sudahkah orang Indonesia tunduk semuanya kepada para aparat kita yang begitu capek, begitu lelah siang dan malam melayani kita? Taatkah kita? Tidak, saudara. Ribuan anggota aparat keamanan disebar setiap hari ke Nusantara ini, baru di Indonesia. Coba tanya Pak Polisi, Pak Polisi, berapa angka kriminal terjadi setiap hari dalam Indonesia? Indonesia aja dulu. Berapa angka jumlah kriminal terjadi di Indonesia setiap harinya? Capek kalkulator kita untuk mencatat itu. Ribuan, angkatan daratnya, angkatan lautnya, angkatan udaranya, dari brimobnya, semua lengkap, dipersenjatai malah. Tapi apakah kemudian tak ada lagi kemaksiatan, tak ada lagi kriminal terjadi? Tetap ribuan loh, puluhan ribu, ratusan ribu, itu di Indonesia. Nabi Muhammad seorang diri bukan untuk Indonesia toh, datang untuk alam semesta. Hanya dengan kitabullah Al-Quranul Karim, Indonesia yang diporak-porandakan kemudian oleh penjajah ketika ajarannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Indonesia menjadi merdeka, damai, sejahtera. Itu di zaman sekarang, paman. Zaman jahiliyah, na'udzubillah summa na'udzubillah, orang belum mengenal peradaban, orang belum mengenal etika moral. Nabi Muhammad datang, maka kalau Nabi Muhammad melakukan satu tindakan, wajar. Toh dia tidak pernah membunuh manusia, dia hanya mengajarkan manusia untuk kembali kepada Allah. Dia menjadi pembimbing kepada manusia. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah aku wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad, ruh berupa Al-Quran dengan perintah-perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa Al-Quran itu, apa ketetapan-ketetapanku itu, apakah iman itu, tetapi aku jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya untuk menerangi jalanmu. Dengan itu aku memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Tindak tanduk baginda Rasulullah seluruhnya untuk memperbaiki alam semesta. Kalau terjadi riya di dalamnya, sama. Indonesia ketika ingin mengamankan kemaksiatan yang ada, tidak bisa dengan pesan, tidak bisa dengan kata-kata, tidak bisa dengan nasihat, maka Indonesia harus menurunkan pasukan untuk mendamaikan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nabi Muhammad bersurat, hentikan penyembahan-penyembahan berhala. Jangan kau ganggu umatku yang ada hidup di tengah-tengahmu. Biarkan mereka beriman kepada Tuhanku, biarkan mereka beribadah dengan pola agamaku. Kalau kamu ganggu, jangan salahkan pasukanku akan datang kemudian menghantarkan dirinya di depan rumahmu. Tertanda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian mereka tidak mengindahkan, rumah-rumah ibadah umat Islam dihancurkan, orang-orang ibadah itu kemudian diganggu, umat Islam kemudian diperangi, maka apa kata Rasulullah? Singkingkan denganmu, takbir, Allahu Akbar, demi Allah hapuskan kemungkaran di atas muka bumi ini. Itu yang terjadi. Dan Nabi Muhammad bukan hanya satu zaman, bukan cuma satu abad, bukan cuma 2 abad. Islam diwahyukan oleh Allah untuk sampai kepada kiamat datang. Maka karena itulah Islam harus terjaga, ajaran Islam harus kemudian
disucikan, dimurnikan dari ajaran-ajaran terkontaminasi dengan paganisme. Makanya kami marah kalau nama Allah itu kemudian dinodai. Ingat, nama Allah harus tetap dibersihkan, disucikan dari orang-orang kafir hingga sampai hari kiamat. Tidak boleh ada orang yang mencemari itu. Kenapa? Ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ajaran penutup, ajaran yang harus dirasakan oleh seluruh umat manusia setelahnya, pada saat Nabi Muhammad dan setelahnya sampai hari kiamat. Maka kalau umat Islam itu tegas, kalau umatnya Nabi Muhammad itu keras terhadap mereka yang membenci Islam, terhadap mereka yang menzalimi Islam, terhadap mereka yang mengusir Islam, jangan salahkan kemudian ketika umatnya kemudian bertakbir dengan mengatakan jihad. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad tidak boleh terjadi sama seperti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Cukuplah dua nabi kita ini kemudian ditaklukkan oleh umatnya. Jangan sampai terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 1004 orang, 500 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang murtad karena dia tidak ingin Islam, silakan. Kapling di neraka sudah disiapkan. Silakan. Atau kalau mereka bosan, aturan banyak, disuruh ini, disuruh, terserah. Apa kata Al-Quran? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang tidak mengingini kemudian diatur oleh penciptanya, itu lebih hina, lebih buruk, lebih jelek daripada hewan sekalipun. Silakan jadi kera, silakan jadi monyet, silakan jadi padale, biawak, silakan. Anda bebas, tak akan pernah kemudian diatur oleh Allah. Perintah Allah hanya datang kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang diperintahkan untuk menjaga diri hanya orang-orang yang beriman. Kalau Anda tidak mau kemudian diatur oleh Allah, silakan tinggalkan Islam, masuk menjadi orang kafir, bebas. Tidak ada perintah kepada orang kafir dari pencipta alam ini. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau berdusta. Wahai orang-orang kafir, jangan kau minum khamar. Wahai orang-orang kafir, jangan engkau berzina. Wahai orang-orang kafir, jangan engkau berjudi. Wahai orang-orang kafir, jangan menyembah selainku. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah. Wahai orang-orang kafir, sholatlah. Itu enggak ada. Orang-orang kafir mah bebas seperti monyet. Silakan yang mau hidup seperti monyet, tinggalkan Islam. Saya yakin Anda pasti mirip monyet. Tak ada aturan. Tapi kalau Anda masih mau diatur oleh pencipta langit dan bumi, tetaplah di Islam. Tapi ingat konsekuensinya. Segala sesuatu yang Anda perbuat di atas muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya kira begitu, saudara. Thank you dan terima kasih. Alhamdulillah Bang Juma. Semoga teman-teman saya mendengar semuanya yang Bang Juma sampaikan dan mereka bisa berpikir jernih dengan akal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Soalnya jujur Bang Juma, saya nggak ikhlas dunia akhirat kalau mereka murtad, itu saya nggak ikhlas. Soalnya dari kecil itu ya namanya teman sepermainan lah. Jujur saya nggak ikhlas. Iya, terima kasih. Gak apa-apa Bang. Iya, hilang 4 masuk 4 juta. Apa-apa. Saking stresnya orang sebelah, ya, mati-matian menghujat Islam tapi tak ada satupun yang mereka murtadkan. Tapi kalau ada kemudian yang mengatakan meninggalkan Islam, ya silakan. Mau paman Rasulullah aja kok menolak Islam. Apalagi orang-orang zaman sekarang yang begitu banyak cobaan, ujian, kenikmatan-kenikmatan di dunia. Nah, orang yang itu loh, maksudnya kenapa kok melihat finansial gitu loh? Kalau kan nggak kekal di sini, kita tuh nggak kekal gitu loh. Abadan abadi ya surga gitu loh. Ya itulah ujian Bang. Itulah ujian. Mudah-mudahan mereka hidup kekal dengan harta yang mereka kejar. Siap-siap Bang. Kita lihat Qarun, kurang miskin apa si Qarun?
kunci gudang-gudang emasnya, gudang hartanya saja itu sampai dipikul kuncinya tok, kunci gudang dipikul. Ini jangankan kunci gudang harta, mungkin kekayaan juga yang cuman kejar makan siang tidak makan malam, tapi kemudian meninggalkan kehidupan sebagai Islam. Qarun, orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, mana beliau sekarang? Gak ada, mati, kembali mempertanggungjawabkan, tidak dibawa mati harta itu. Iya, gak ada itu. Paling juga hidup 10 tahun ke depan, 20 tahun, 50 tahun paling lama. Habis itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah selesai, tak ada lagi pilihan. Selangkah masuk ke alam kubur, tak ada pilihan. Urusan kita hanya berhadapan dengan pencipta. Urusan kita berhadapan dengan kehidupan berikutnya. Nggak ada lagi. Kalau di dunia kan masih ada pilihan tuh. Mau jadi Kristen atau mau jadi Islam. Pikir-pikir dulu deh. Ke Islam nggak ya? Atau tetap aja di Kristen ya? Itu pilihan. Masih bisa. Masih bisa Anda memilih. Masih bisa ada solusi. Tapi kalau Anda sudah terjepit oleh perut bumi, tak ada pilihan. Apa yang kamu lakoni di dunia, itu yang kau rasakan di perut bumi. Tak ada pilihan. Saya pingin, ini ternyata disiksa di sini ya. Kalau mati dalam keadaan kafir, aku kembali masuk Islam. Gak ada. Udah selesai tugasmu di dunia. Seibarat kehidupan kita ini, saya kasih perumpamaan. Kita dicipta oleh Allah. Allah ini pemilik kapal. Kapalnya besar, kapal pesiar. Diumumkanlah kemudian oleh pemilik kapal, wahai penumpang yang ada di kapalku, sedikit lagi satu persatu di antara kalian aku antar ke pelabuhan. Turunlah kalian ke pelabuhan itu. Ingat, saya sandarkan kapalku ini menunggu kalian mengisi, mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Turun ke pelabuhan, turun ke pantai itu, saya akan tiupkan kemudian kode di kapal ini. Apabila masa waktumu sudah selesai untuk mencari bekal di pelabuhan atau di pantai atau di kampung tersebut, maka aku akan memberikan kode dari sini. Entah aku kirimkan sinyal rambutmu sudah mulai satu persatu memutih, entah kumismu sudah mulai berguguran, kok kumis pula berguguran, entah gigimu yang mulai satu persatu minta izin pamit, entah itu engkau sakit-sakitan, itu sudah kode ya, tanda bahwa kamu sedikit lagi akan dipanggil untuk naik kembali ke kapal. Aku turunkan engkau, tugasmu mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ini belum final, masih ada beberapa pelabuhan yang akan kita lalui. Kita masih mau berlayar ke tempat yang semakin menuju kepada tempat kita berlabuh untuk selama-lamanya. Turunlah engkau wahai si fulan. Sekali lagi aku ingatkan, turun. Kamu ambil bekal sebanyak-banyaknya. Di sana tersedia bekal sebanyak-banyaknya. Dan semudah-mudahnya engkau mendapatkan bekal itu. Tapi ingat, ini pesanku. Kata sang pemilik kapal, ingat ini pesanku. Ada penduduk di daratan tersebut, di kampung di mana engkau akan aku turunkan, namanya iblis. Dia akan menghantarkan engkau hidup berleha-leha. Ketika engkau sampai kemudian di pantai itu, hidupmu akan berleha-leha dan dia akan membuat engkau lupa akan kapal yang engkau datangi ini. Ingat, penghuni dari pantai itu namanya iblis. Dia sangat ahli di dalam membuat engkau lupa akan tujuanmu ke pantai. Sekali lagi, kamu segera akan turun. Di situ kamu akan mencari bekal. Tetapi saya ingatkan, ini ada bocoran untukmu. Berjaga-jagalah kepada si pembisik. Karena si pembisik, penduduk daripada pantai itu tidak akan pernah mengizinkan engkau membawa sedikit pun bekal.
Kalaupun kamu membawa bekal, mendapatkan bekal, sebisa mungkin dia akan mengikis bekalmu. Dia akan menjadikan bekalmu itu habis melalui mulutmu, melalui tanganmu, melalui perbuatanmu. Engkau akan sibuk menggosipkan orang, bekalmu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ingat, sebelum engkau turun di pantai tersebut, ada pembisik-pembisik yang akan membuat engkau lupa akan tujuanmu ke situ. Turunlah si Fulan, tak-tak, 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 keluar dia. Mama, nenek. SD, SMP, SMA, kuliah, jadi orang dia, sombong, tamak, lupa akan Tuhan, bahkan menentang Tuhan, melupakan tujuannya kemana dia pergi. Dia sibuk kemudian berleha-leha di dunia, cari kemudian popularitas, cari harta, cari tahta, cari wanita, lupa kalau sedikit lagi suara dari kapal akan berbunyi, terapang pang pang pang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk ke kapal, ditanya kemudian, hai bro, ya paman, lo kok kamu kayak lo sekali, kenapa kau rupanya? Aduh, aku lupa kalau saya harus kembali ke kapal ini. Hah? Jadi kamu nggak bawa bekal apa-apa? Wah, hidupku di dunia sia-sia. Aku habiskan dengan memuaskan syahwatku. Hari-hariku disibukkan dengan harta saja. Hari-hariku disibukkan dengan mengejar popularitas, mengejar pangkat, mengejar wanita. Aku lupa ternyata aku hanya sementara di sana. Kembali kau ke kapal ini tidak bawa bekal? Iya, sama sekali tidak. Bolehkah aku kembali ke pantai? Oh, tidak bisa. Sekali aja kamu dikasih kesempatan. Bukankah dulu sudah kuperingatkan kepadamu? Dan aku sampaikan kepadamu, meskipun ada penghuni yang disebut iblis yang akan membuat engkau lupa akan tugas dan tanggung jawabmu, tetapi akan aku utus orang-orangku, orang-orang pilihanku untuk selalu mengingatkan engkau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Akan ada orang-orang yang mengingatkan engkau di sana. Iya, aku tahu. Mereka siang malam mengingatkan hanya untuk menyembah kepadamu saja. Tetapi pengaruh dari si bilis ISIS terlalu tinggi. Aku tak sanggup. Loh, buktinya si Fulan bisa. Mereka bisa, kenapa kamu nggak bisa? Itulah, aku terlalu sombong, aku terlalu pongah. Tapi bolehkah aku kembali sejenak? Tidak bisa, meskipun jadi batu, meskipun jadi kuaci, gak boleh lagi. Kamu sudah di sini, kau pertanggungjawabkan itu. Kesempatanmu udah kukasih. Kamu sudah dikasih kesempatan. Begitu kamu datang, ternyata kamu hanya menumpuk harta, hanya menumpuk kemaksiatan. Padahal kiri kananmu kau lihat, kemarin kau bercanda dengannya, kemarin kau teleponan samanya, tiba-tiba saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu nggak jadikan itu pelajaran. Kemana orang yang tadinya bersamamu, kemana orang yang tadinya bercanda denganmu? Kamu lupa kalau kamu pun akan mengalami hal yang sama. Aku sebenarnya sering mengantar mereka kemudian ke pemakaman. Lalu, ya itu lagi si bilisis. Makanya di Islam itu diajarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya di Islam selalu diajarkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Cakupannya, hindarkan aku kepada pengaruh-pengaruh yang membuat aku lupa kepada penciptaku. Sekarang kamu udah masuk di kapal? Iya. Ya, kita akan berlabuh. Kita tunggu penumpang-penumpang yang lain. Kamu di sini rasakan kemudian tanpa bekal. Kamu di sini seorang diri, tak ada yang akan menemanimu sampai kemudian seluruh penumpang yang masih ada di pantai itu naik ke sini. Kau tunggu ya. Sampai kapan Tuhan?
Ya mungkin 1 miliar tahun lagi ke depan. Hah? Dalam keadaan menderita seperti ini. Yes, kau rasakan itu akibat perbuatanmu sendiri. Itulah yang terjadi. Tapi ketika si fulan naik, dipanggil, hei si fulan, ini sudah waktumu kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bergemuruh sampai langit ke-7. Wow. Umatmu wahai Nabi Muhammad yang satu ini, bercahaya, berkilauan, harum semerbak. Bekalnya, Masya Allah. Ternyata beliau ini adalah ahli pemaaf. Suka kemudian memaafkan orang lain. Suka kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah, mencari ridha Allah, sayang kepada keluarganya, ridha kepada kedua orang tuanya, cinta kepada anak-anaknya, senantiasa lisannya memberikan ketenangan. Orang-orang damai ketika ia ada, orang-orang rindu ketika ia tak ada. Ini umatmu wahai Nabi Muhammad. Begitu dia naik ke kapal, subhanallah, bekalnya langsung bisa menghidupinya sampai kepada surga. Apa kata Allah? Tunggulah di sini sampai seluruh penumpang naik, dan engkau merasakan nikmatnya bekal yang engkau bawa. Nikmati bekalmu. Ini bekal yang kau cari. Ini upahmu yang kau cari. Pada saat yang lain sendal jepit pun tak mampu dia bawa, engkau membawa bekal yang begitu banyak. Nikmati sampai hari kiamat. Untuk kau dibangkitkan kembali. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Maka ada dua pilihan. Ketika kita diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk mencari bekal. Makanya mohon izin, di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus berkata begini, perbanyaklah harta surga. Sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Maka Allah menjanjikan pula kepada mereka yang memperbanyak bekal, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa surriyatihim. Orang yang memperbanyak amal kebajikan, memperbanyak harta kemudian untuk akhiratnya, amal-amalnya, apa kata Allah? Aku masukkan kalian ke dalam surga bersama dengan pasangan kalian, anak-anak kalian, dan cucu-cucu kalian. Betapa bahagianya orang yang seperti ini. Berbeda dengan orang-orang yang lalai, yang lupa hanya mengejar harta dunia. Padahal harta dunia itu bisa dibawa mati apabila harta dunia itu dipakai pada jalan yang diridhai oleh Allah. Ini yang terjadi. Ada juga yang di dunia hanya nyanyi-nyanyi tok. Nyanyi-nyanyi aja terus kerjanya. Habis itu mimpi masuk surga. Ada yang kayak gitu. Padahal hidupnya di atas muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nyembahnya hanya kepada Allah, jangan kepada tagut. Nyembahnya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Ada yang kayak gitu. Belum apa-apa udah kena stroke, otak sudah nggak berfungsi hanya karena disuntik formalin. Kalau kamu melakukan ini macut juga, kalau kamu kayak gini macut juga, kalau kau tinggalkan itu macut juga, jangan kau ikuti ini supaya kau masuk juga. Ada yang kayak gitu, nyanyi aja terus kerjanya. Nyunyuaknya anakmu tak unumenal habis itu mimpi masuk surga. Padahal yang diperintahkan adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya. Sahabat-sahabat pasti sudah sering mendengarkan apa yang saya sering sampaikan dalam Al-Quran surah At-Taghabun. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah
tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Kemenangan yang agung, kekal kemudian di surga, dosa-dosa dihapuskan, amalan-amalan diterima, kekal kemudian di jannah, hanya karena beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan saleh. Bukan nyanyi-nyanyi bukan, tetapi harus implementasi ketaatan kepada pencipta langit dan bumi. Segera begitu saudara, sekedar edukasi sekaligus guyonan. Semoga kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, sehingga waktu kita di atas muka bumi ini tidak sia-sia. Kita selesaikan tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang J, saya rasa cukup ya Bang J, biar kita mulai diskusi sekarang ya. Oh iya ya Bang, ya Bang. Saya izin turunkan Bang J, makasih banyak ya. Ya sama-sama Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Zuma asli atau KHW ini ya? Kok masukkan di dia? Iya. Ya, kita jadikan ini yang asli gimana Bang Zuma? Motivasinya apa bro? Kayak gini-gini, nyamar kayak gini. Motivasi saudara ini apa? Bolehkah dijelaskan ke kami di sini? Motivasinya apa gitu, niru-niru ke saya? Biasanya orang yang ditiru itu adalah orang yang diidolakan. Lemah. Ya, Ya, teman-teman silakan langsung diblokir ya. Saya sudah besarin, teman-teman langsung diblokir akunnya. motivasinya apa saudara? Nyamar-nyamar kayak begini, kok kayak iblis yang nyamar Yesus. Motivasinya apa gitu loh? Coba bicara dulu biar kita lihat. Kalau misalnya Anda butuh koin, 1000 orang di sini saya minta lemparkan koin. Tapi bicara dulu, motivasi Anda nyamar-nyamar kayak begini itu apa? Diajarkan di agamamu kah? Kepada orang Yahudi, nyamar Yahudi, penganut Taurat, nyamar sebagai penganut Taurat, kepada Bang Suma, nyamar sebagai Bang Suma. Itukah yang diajarkan di agamanya? Bung, Nggak ngomong juga. kasihan. Peta lempu di mana posisi, Kanda? Ya di rumah Gundala. Oh di rumah. Kita di mana? Masih di rumah juga ini, mau ke lokasi sebentar. Ke Moncoloe. Di perumahan di Tanra Lili. Oh iya di Kostrat. Iya. Oh, berapa lagi harga satu unit kan? Gundala? 173 harga pemerintah Kanda. Itu nih adekku. Iya. Nggak bilang-bilang kenapa kok pergi ambil perumahan 186. Komersil mungkin. Saya bilang baru kekirimkan kemarin katalognya. Dia bilang bagus deh. Coba bagus ya. Baru ini sudah siap. Saya bebas. Iya, bebas DP lagi. Nah, gitu. Iya. Masuk langsung terima kunci. Itu bisa bilang. Saya bilang kau terlalu cepat kok tidak koordinasi dulu sama saya. Iya. Dia ambil di Enggak apa-apa Moncoloe. Kanda nanti. Moncoloe, oh iya. Iya, enggak apa-apa. Mungkin komersil 180 kok bisa salah-salahnya? Subsidi mungkin yang di up harganya barangkali ya.
Mungkin nggak tahu 186 katanya dia belikan. Iya. Ya, sekalian diumumkan teman-teman yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang ingin punya aset di Kota Makassar, daerah Kota Makassar, wilayah dekat bandara, silakan menghubungi kami ya. Rumah subsidi, saya bebaskan biaya-biayanya. Kalau mau Dan silakan lokasinya menghubungi. itu sangat strategis. Iya, luar biasa kan. Orang mau ke arah Bulukumba itu langsung lebih cepat karena belakang. lewat belakang. Siap. Lebih terus mau ke daerah Sopeng, Ya. Sidrap, itu dekat semua. Jadi itu memang Bone. sangat strategis. Pare-pare. Kemudian yang kedua, sistem keamanannya tanpa security pun sudah aman karena pas berdampingan dengan komando Iya, area Kostrad di situ, betul. Ada Kostrad di situ, jadi pastilah aman lokasi itu. Jadi kalau saudara-saudaraku yang ada di Kota Makassar, yang ada di Sulawesi Selatan, kalau mau berinvestasi di daerah Kota Makassar, inilah tempat. Dan ini sangat terbatas kalau tidak salah Gurunda ya. Itu hanya sekarang ada sekitar 37 ya, 37 atau 27 Gurunda. Yang terbangun ini 39, total 77 unit. Nah, itu total 70 unit. Jadi Anda di mana mau dapatkan lagi harga seperti itu? Ya, itu saya punya adik saja, saya sesalkan dia beli 186. Itu pakai DP 20 juta. Ini 173 juta tidak ada DP. 0 DP. Itu pun DP. saya kurangi. Iya. Dari 173 harga pemerintah, pengurangan harga nilai itu 4 juta. Ya, Saya kurang lagi berarti sisa 69. Siap. 169. Diskon lah. Di mana lagi ada yang mau dapatkan perumahan yang sangat mudah seperti itu. Tanahnya Di juga daerah luas kan. Maros saja, daerah Maros di daerah Bantimurung ada perumahannya teman di sana itu Maros loh, arah Bantimurung itu 155 juta. Itu Maros. Ini dia masuk daerah Makassar. Harganya 169, 173. Jadi kesempatan lah saudara-saudaraku semua handai tolan yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan, Luas silakan kapling datang. 6 kali 13 meter. Kalau yang subsidi harusnya 6 kali 12, tapi kami Betul, nambah betul, 1 meter. Iya. 6 kali 13. Dua kamar kan Gurunda ya? Dua kamar. 2. Terus modelnya juga bukan model subsidi. Kami punya model itu model komersil. Bangunannya Ya, luar saya biasa lihat bagus. gambarnya sangat luar biasa. Itu saya punya adik menyesal, saya bilang kalau memang bisa tarik di situ atau jual ki baru ambil kau di situ. Saya bilang. Dia bilang Luas iya, kan? bangunan 6 kali 6, 2 kamar. Bisa lihat sekarang atau follow BZ titik Properti. Itu tadinya akun Bang Suma 02, saya rubah menjadi BZ Properti. Nah, Anda bisa lihat di sana bangunan-bangunan kami, bisa menghubungi admin kami juga di situ. Kalau yang mualaf, silakan kita cerita Anda kesanggupannya berapa untuk kemudian bebas banjir, betul. Di situ kedalaman sungai ketinggiannya 2 meter dari tempat kami. Nah, tuh. Dan itu dekat daerah ada juga daerah wisata, daerah puncak ya. Iya, Puncak, Bantimurung. Nah itu dekat semua. Nah, itu bangunannya tuh. Wah, Pandi lancar juga, lincah juga desa ini. Iya. Padahal ini pandai orang Kendari loh. Tapi kenapa bisa ini? Masa kita mau dikalah-kalah sama orang Kendari? Bapak saya Makassar kan gua di Cok, maksudnya kamu tinggal sekarang di Kendari Iya, saya, di Kendari. gitu loh. Kamu tinggal di Kendari. Saya Itu tahu rumah modelnya saya tahu orang komersil. Sulawesi Selatan. Bukan Saya tahu orang subsidi Selatan, itu tapi modelnya kan komersil. artinya saking lincahnya berdomisili di Kendari tapi langsung gitu. Nah, Tuh, masa komersil orang-orang tuh. Sulawesi Selatan, orang Makassar kalah saya ngomong Pandi nih. Itu nama akunnya apa tadi, Dek? Benar itu, Dek?
Nama Ya. akunnya BZ. BZ Property. Nih. BZ Property. Coba diperlihatkan sama teman-teman. Dibesarin biar di follow. Namanya. Dekatkan di kamera. Tuh, BZ Property. Nah, tuh. Silakan di follow teman-teman. Mana tahu ada keluarga. Nanti tinggal sampaikan saya temannya Bang Zuma. Gitu ya. Nanti yang mau Gurunda, rumah subsidi. saya minta anunya juga, katalognya untuk disimpan di Takashimura. Bisa. Iya, supaya biar kalau ada pelanggan kan, siapa tahu investasi. Bang Zuma jadi sales properti. Iya, betul. Nah, tuh isi dalamnya. Ini bangunan yang baru, saya sudah minta ke manajer lapangan supaya plafonnya itu dibuat seperti komersil betul-betul. Plafon tersusun, nanti ada lampu di tengah di dalam. Masya Allah. Jadi kita bukan itu betul. bukan subsidi itu, Kalau Gurunda. ya kan ini masih masih datar plafonnya. Nanti saya bikin susun, habis itu saya kasih lampu hias di dalam. Jadi kalau dimatikan lampu tengah, masih ada lampu menyala yang masih ada lampu yang Masya nyala Allah, di Masya pinggiran. Allah. Weh, luar biasa Saya bikin itu. plafonnya seperti rumah elit gitu. Begitu teman. Jadi kita sudah punya gambar supaya plafonnya itu dipercantik, karena itu daya tarik rumah juga terlihat dari plafon. Angsurannya 1,1 per bulan. Selama 10 20 tahun. tahun. Kalau dia 20 ya. 15 tahun 1,3, 15 tahun 1,8. Tapi kalau seumpamanya kayak gini, Gurunda, ada yang itu oke, memang 0% 0 bunga gitu kan. Nah, kira-kira dia bilang, saya pengen dong kira-kira DP 20 atau 30 sampai 50 juta. Berarti angsuran lebih murah. Berarti angsuran di bawah 1 juta berarti, Gurunda ya. Iya, betul. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian waktunya juga bisa barangkali berkurang gitu ya waktunya. Iya, betul. Masya Terus Allah. yang kedua, Gurunda, kalau seumpamanya kayak seperti ini, saya ini kebetulan di luar negeri nih, saya TKW seumpamanya. Iya. Saya ingin, Gurunda, tapi saya tidak bisa untuk mencicil. Bagaimana kalau semuanya saya dikasih keringanan, punya cash lunak 1 tahun atau 2 tahun, gimana katanya? Cash lunak itu bisa dibicarakan, Kanda. Oh iya. Iya, bisa dibicarakan. Ada yang solusi kayak gitu. Atau Ya, ada karena kayak teman saya. kebetulan ada juga teman saya yang punya perumahan di daerah Goa. Itu 185 juta itu cash lunak. Cash lunak itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Tapi harus ada DP awal itu sekitar 50-an. Tinggi kali, kita nggak ada DP. Enggak, maksudnya itu cash lunaknya itu. Oh ya, cash lunaknya. Siap. Hanya pembayaran pertama itu minimal 50. Ya. Nah, kemudian yang kedua, terserah dia mau tiap bulannya seumpamanya berapa, tapi yang jelasnya dalam 3 tahun itu lunas. Terus yang kedua, Gurunda. Mana Gurunda? Nah, kena tombak kan semua, alamak. Oi, kok bisa? Oh, Masya Allah. Alamak. Apa pula ini? Lah. Masya Allah. Wah, parah kali orang-orang ini. Apa yang salah nih pembicaraan nih? Entahlah. Oh, iya, oke. Ini orang ngobrol bisnis, Parah masuk juga. kebangetan bener loh. Ngeri kali, woi. Mana Jadi untuk saudara-saudaraku yang 1000 penonton ini, silakan mau langsung berhubungan dengan Gurunda atau melalui Bang Fandi atau melalui saya Peta Lempu,
untuk memiliki rumah idaman di Kota Makassar itu silahkan. Silahkan DM saya. Ya, nanti saya langsung antar ke lokasi. Karena Gurunda itu beliau tuh mohon maaf ini yang tadi berkomentar bahwa dia adalah marketing, itu bukan marketing. Beliau adalah owner daripada perumahan itu. Ya, tetapi artinya demi kemudahan, beliau juga mencoba untuk memperkenalkan atau menawarkan kepada saudara-saudaraku semua. Dan ini ada kebijakan sekali nih untuk para mualaf. Ada tadi kata-katanya Gurunda itu. Jadi kalau ada mualaf, ayo kita ketemu. Bagaimana sistemnya itu bentuk. Jadi perlu saya sampaikan kepada netizen yang ada di bawah itu bahwa Gurunda itu di dalam berdebat memang keras orangnya, tetapi hatinya sangat lembut. Dan beliau sangat istiqomah, ya, di dalam hal apapun, beliau sangat lembut, sopan, dan beliau itu ringan tangan, mengulurkan bantuan kepada siapapun. Termasuk tadi yang dikatakan kalau ada mualaf yang pengen berniat memiliki rumah itu ada, pasti ada dikasih fasilitas khusus. Nah, cuma kan tidak dibicarakan di Komal ini. Silakan hubungi langsung sama beliau atau melalui saya atau Bang Fandi. Nah, nanti kita coba komunikasikan atau pertemukan dengan Gurunda. Ngomong-ngomong kok bisa kena tombak hanya apa ya, pembahasannya santai aja tadi kok kena tombak. Apa-apaan ini TikTok ini, woi? Kenapa kayak gitu kalian TikTok, Majang? Gampang kali kena tombak. Galak Majang. Iya. Padahal kan nggak ada bahasa-bahasa yang gimana-gimana ya, Van ya? Nggak ada, santai aja tadi ngobrol. Van, jadi nggak pernah pulang, Pon? Belum. Iya, maksudnya nggak pernah pulang atau pernah? Belum pernah karena orang tua sudah di sini, sudah. Oh, Masya Allah. Aslinya mana? Kalau Bapak Goa, Cambai, Ari Cambai. oh, begitu. Jadi karena sudah lama pindah di Kendari ya mau tak mau semua dari keluarga- kota atau di mana? kotanya. Oh, di kota. Semua keluarga itu pindah di Kendari waktu itu. Begitu. Banyak letting saya lihat itu. Kota Kendari ya. Iya, ada di Polairut. Di Polairut itu ada Jufri namanya. Orang jadi Ponto. Siap. Ada juga Asdar itu orang Bone. Pemain catur udah ada, teman tak dari Sulawesi Selatan. Pemain catur, atlet catur. Jago main catur kah? Enggak juga, cuman tahu saja. Oh gitu. Kalau jago main catur bisa dites nanti kalau ke Makassar. Iya. Akun Bang Zuma habis kayak ini kena ban semua. Kemarin itu Bang Peta, ada 3 akun kita live, tumbang 3-3-nya. Iya. Hari Sabtu. Anak Kalau Majang. saya ini akunku cuma satu-satunya doang ini. Aman, enggak pernah bermasalah. Iya, alhamdulillah. Karena kan saya sifatnya memang ya sesuai dengan tugas dan fungsinya pengawas ya. Pengawas APP ya paling cuma muter-muter aja, lihat situasi. Ada yang komentar-komentar baik dari Islam maupun Kristen, coba khususnya kepada yang berafiliasi sama API ya. Kita bikin catatan, nanti kalau kita rapat kita angkat gitu kan. Siap, Deng. Wah, mana akun Bang Zuma? Ada berapa akun Bang Zuma masuk tadi nih? Nggak bisa naik rata-rata aku tengok karena masih kena ban kan. Banyak akun Bang Zuma tumbang, woi. Itu lagi akun pertama itu. Baru masuk, Iya. baru sembuh katanya. Pas naik beberapa menit aja ditombak lagi.
Udah ratusan akun ini ku tengok. Tapi memang jujur Pan ya. Hmm. Jadi mungkin teman-teman nggak usah saya sebut bahwa dari golongan mana ya. Itu banyak sekali memang yang sekarang iri dan jengkel sama Gurunda. Kenapa? Gurunda itu memberitakan kebenaran. Jadi sebenarnya kalau saudara-saudara kita yang dari Kristen, khususnya kaum-kaum awamnya, itu sebenarnya harusnya berterima kasih sama Gurunda. Kenapa saya katakan demikian? Gurunda itu mencoba untuk meluruskan akidah-akidah yang dibawa oleh Yesus yang menurut Islam. Yang selama ini kaum-kaum awam ini itu mohon maaf sekali. Anda itu dibodohkan oleh orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak pasti. Ya. Jadi kalau memang Anda betul-betul mau menerima kebenaran, ya silakan. Kalau pada saat Gurunda berdiskusi atau berapologet, silakan itu siapkan Bible Anda. Apa ayat-ayat yang dinarasikan atau yang diangkat oleh Gurunda, silakan dibuka. Apa benar, apa salah gitu loh. Iya. Itu adalah pertaruhan nyawa loh. Gurunda itu menyuarakan kebenaran. Mempertaruhkan reputasinya beliau. Ya. Untuk memberitakan kebenaran. Itu buat siapa? Pertama, itu adalah penguatan bagi kami orang-orang Muslim. Kemudian yang kedua, itu memberitakan kebenaran kepada saudara-saudaraku yang orang-orang Kristen yang notabene itu hanya datang seminggu di gereja, yang jarang membuka kitab gitu. Jadi harusnya kalian sebenarnya harus berterima kasih sama beliau. Dia membukakan pikiran Anda. Dia mencoba mengajak untuk menggunakan akal sehat Anda untuk bisa memahami kebenaran. Terserah entah Anda mau terima Islam atau tidak, tapi setidaknya Gurunda telah memberikan sebuah pengajaran sebagaimana yang diamalkan dalam sebuah hadis di dalam Islam. Sampaikanlah kebenaran walaupun hanya satu ayat. Itulah yang Gurunda pegang teguh sehingga hadir sebagai apologet. Baik, izin kali. Selamat datang kembali Gurunda. Ada tamu, izin saya sapa dulu nanti pergi lagi. Mbak Kristina Putri. Halo. Ya, selamat siang Bu. Kristen atau Muslim Bu? Halo. Ya, selamat siang. Ibu Kristina. Kristen ya? Kenapa? Ibu Kristen ya? Ya, Kristen. Ya, selamat Ya. siang Bu. Jangan ditutup-tutupi lah mulutnya. Ya. Buka aja, nggak apa-apa. Lagi nggak enak, Bang. Lagi apa? Lagi nggak enak mulutnya. Oh, lagi nggak enak. Ya udah, silakan. Ya. Apa yang mau dibincang-bincangkan? Tema kita Aku mau tanya. Kristen. Ah, iya, silakan. Aku mau Silakan. tanya, kenapa abang-abang ini suka debat gitu loh? Padahal debat itu nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Bang Zuma monitor. Iya, gimana, Dek? Kenapa katanya suka debat kita? Kenapa kita sudah suka debat? Suka debat ya kata Iya, beliau. ya Bang Zuma. Iya. Kenapa kok suka debat gitu loh? Jadi gini, Mbak, agama Islam itu kan ada diperintahkan serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, kan gitu. Terus Kristen juga ada perintah, ada amanat agung. Beritakanlah Injil kepada seluruh umat manusia. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum, akan dihukum. Ada lagi perintah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Nah, Kristen punya amanat agung, kami juga demikian. Sama-samanya kita. Kristen diminta untuk mengajak orang Islam menjadi Kristen.
Sayangnya di Islam tidak. Di Islam hanya diperintahkan seru, sampaikan. Ketika kemudian kalian sudah tablik, sudah menyampaikan kepada mereka, mereka sisa pilih mau ikut atau tidak, semua kembali kepadanya. Yang penting sampaikan aja, karena kamu hanya ditugaskan sebagai pembawa peringatan tok saja. Kalau mereka percaya silakan, tidak percaya juga silakan. Berbeda dengan Kristen, jadikan seluruh bangsa, seluruh manusia jadi pengikutku. Itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan kami jadi pengikut Kristus, kalian berdosa. Karena tidak mengikuti perintah, tidak memperhatikan perintah. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi kalian itu diperintahkan untuk menjadikan kami menjadi Kristen. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun, meski dengan cara mengelabui, Filipi 1:18. Harus diberitakan Yesus itu kepada kami. Nah, Ibu, kami tidak semudah itu dimurtadkan karena kami manusia yang berakal. Kami umat Islam itu diajarkan untuk berakal. Tetapi tetap saja gerakan kristenisasi, gerakan misionaris ini mau memurtadkan dengan cara-cara apapun mereka lakukan. Dengan cara mengedit-ngedit Bible, dengan cara merevisi Bible, memakai nama Tuhannya umat Islam, memakai kemudian nama Al-Quran yaitu Alkitab, memakai nama Rasul, Nabi dan seterusnya. Demi untuk mengkristenkan umat Islam. Bahkan dicetak Bible pakai bahasa Arab. Demi untuk mencari simpati ke umat Islam. Nah, kami tidak mau generasi Islam kami ke neraka. Seperti itu. Karena ketika kami masuk Kristen, di dalam Bible, Yesus mengusir Kristen. Matius 7, 22, 23. Tidak setiap orang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku. Nah, sedangkan Yesus berkata, nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kami nggak mau diusir. Adalah satu kebodohan ketika ada di dalam Bible sudah diusir orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Masih juga kami mau jadi Kristen. Mau, itu adalah satu kebodohan. Sedangkan Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti hidup kekal diperoleh dengan mengimani Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Yesus hanya utusan Tuhan. Itu di kami di Islam. Maka Kristen ngotot, ya kami juga harus ngotot. Makanya diskusi terjadi. Kalau Kristen sudah mundur untuk menjual Tuhan yang diajarkan dari Barat itu, maka Islam hanya menyeru, gak ada pengaruhnya. Kami hanya menyeru, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wahai manusia, peliharalah dirimu dari api neraka dan juga keluargamu. Kami hanya menyampaikan, tidak ada pemaksaan. Karena kaidahnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, kalau di Kristen, ya itu pemaksaan. Jadikan seluruh bangsa, seluruh manusia jadi pengikutku, itu pemaksaan. Lah kalau kami nggak mau, ya diperangi. Ulangan 20 nomor 10 dan seterusnya. Begitu Ibu. Jadi sementara ini Peta Lempu dan Adinda saya izin ibadah dulu, nanti tetap monitor. Habis ini langsung saya masuk kembali. Silakan. Siap. Baik. Bang Peta monitor. Bunda Kristina udah dengar tadi apa yang disampaikan Bang Zuma? Ya, udah dengar. Tapi kenapa banyak orang Islam itu suka murtad gitu loh? Ada nggak datanya itu, Bu? Ada banyak sekali. Mana, Bu? Bisa nggak ditunjukkan? Ya, Kalau maksud kami saya, bisa, Bu. Kalau kamu bisa tunjuk. Silakan, Bu. Maksud saya tuh orang Muslim itu banyak yang murtad, kenapa gitu loh? Enggak, Ibu tidak pernah lihat umat Kristen banyak yang murtad? Nggak pernah diperhatikan? Yang pindah ke Islam, dari Kristen pindah ke Islam, nggak pernah diperhatikan? Malah sebenarnya yang terbalik Bang Pande. Malah sebenarnya berdasarkan data kita di APII sendiri, itu selama berdirinya APII itu kurang lebih sekitar
200-300 orang yang sudah menjadi mualaf. Itu Bu Christine. Jadi kalau Ibu mengatakan seperti itu, apakah ada orang Islam yang murtad Kristen? Kita tidak nafikan, itu ada. Ya. Tetapi kalau banyaknya kita nggak bisa itu, dan rata-rata yang orang-orang murtad itu mereka, ya mohon maaf, bukan karena kecintaan atau keyakinan, tetapi ada sesuatu hal ya. Saya tidak mau berpolemik bahwa apa, tetapi ada sesuatu hal yang notabene bukan masalah keimanan. Ya, izin saya sapa dulu. Bang Ical J ini Kristen atau Muslim, Bang? Muslim bang, Muslim. Iya, izin standby dulu Bang di bawah ya, Bang Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba teman-teman yang Muslim kalau bisa standby dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen ya, biar juga bisa belajar mereka, biar edukasi juga di sini. Kasih kesempatan dulu untuk teman-teman Kristen, biar nggak sembah manusia terus gitu loh. Karena kalau sembah manusia itu bukan surga tempat kita, tapi neraka yang kekal. Silakan Bu Christine. Ada lagi Bu? Ya nggak ada, cuma itu aja. Karena apa itu, aku percaya kalau agama Kristen itu agama yang benar bang, gitu. Iya, cuman percaya aja kan, tanpa Ya percaya. tanpa Percaya. mempelajarinya, tanpa belajar, tanpa tahu kayak mana isinya, cuman percaya aja kan? Ya percaya kalau Tuhan itu bisa menyelamatkan umat manusia, gitu. Boleh? Memang kalau di silakan Bang Peta, silakan. Boleh saya kasih analogi, Ibu Christine? Anda kan mengatakan tadi bahwa Anda menerima Kristen karena percaya. Percaya itu hanya meyakini berarti kan tidak melaksanakan, ya kan? Nah, sekarang saya kasih analogi. Mohon maaf, Ibu Christine berwira swasta atau bekerja? Saya bekerja. Bekerja di swasta atau negeri, Ibu? Mohon maaf ya. Saya bekerja kalau sore jualan kopi, jualan makanan gitu. Oh, berarti wira swasta berarti ya. Berarti Ya. wira swasta. Nah, saya kasih analogi gini, Bu Christine. Di sebuah perusahaan kita ini adalah bawahan. Kalau kita modal percaya, tidak bekerja berdasarkan SOP, kira-kira kita dihargai enggak sama nambah bos kita? Digaji nggak mungkin gitu ya, Bang Peta? Enggak, jangan dulu ke sana aja dulu. Dipercaya enggak kita? Oke, di perusahaan seumpamanya saya di situ datang cuma percaya doang, tapi saya nggak kerja. Kira-kira dihargai nggak? Kira-kira atau digaji nggak? Nggak tahu, Bu aku Christine? kan aku jualan no, di rumah di sini. Enggak, saya kasih analogin aja. Kalau seorang oke lah, anaknya Ibu Christine ada? Anak ada. Udah kerja atau belum? Anak masih satu, masih umur 3 tahun. Oh, masih kecil. Oh, gitu Ya, ya. masih kecil ya. Jadi saya katakan bahwa kalau kita sekedar modal percaya, Bu Christine, sebuah perusahaan kita datang di sana bukan untuk bekerja, tapi untuk datang percaya saja, itu bakalan tidak akan pernah dikasih kita gaji, apalagi dipakai. Nah, kalau kita semuanya datang di sana bekerja berdasarkan SOP, kan ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Bahwa kita harus mungkin datang jam 8, harus cek log, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita laksanakan. Itu kan dilihat oleh bos, oh ini bagus ini Bu Christine ini, dia rajin bekerja, itu pasti akan diberikan gaji.
akan diberikan reward, penghargaan mungkin, dan sebagainya. Nah, begitu pula yang ibu tadi katakan bahwa kalau cuma sekedar modal percaya doang, terus tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus, di mana jalan keselamatannya, Ibu? Sementara kan ada ayat di dalam Bible Anda, aku mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Bapak kepada aku. Nah, sekarang apa yang Ibu ikutin dari Yesus? Kan cuma sekadar modal percaya. DJ, cobalah ibu-ibu berpikir dengan logis, ya kan? Percaya itu wajib. Iya, itu sebuah keyakinan yang hakiki ya, percaya. Tapi setelah kita percaya, kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada orang yang kita percaya itu. Kalau Anda mengatakan bahwa oh itu agama kasih, ya sekarang implementasinya kasih itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan kasihilah samamu manusia. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita cuma sekedar percaya itu ada Tuhan. Oh, Tuhan disembah. Nah, sekarang kalau kita bilang Tuhan disembah, Ibu cara gimana menyembahnya Tuhan? Mohon maaf, apakah datang di gereja berhari Minggu, bernyanyi? Apakah itu perintah daripada Yesus? Begitu. Begitu Ibu Christine. Mudah-mudahan masuk di akalnya Ibu Christine ini. Ya pokoknya jangan disamakan dengan apa itu ajaran Kristen itu nggak usah disamakan dengan apa itu kehidupan sehari-hari gitu. Bu, ini Tuhan menciptakan dunia ini itu sebagai pelajaran buat kita manusia. Iya kan? Kita diperintahkan untuk apa? Untuk belajar. Makanya kita harus belajar. Saya nggak usah masuk ke dalam ranah keimanan kami ya. Tapi kita coba berbicara secara logisa dengan akal sehat kita. Iya. Oke lah kalau Bu Kristi mengatakan jangan coba membawa agama ke ranah dunia. Oke. Nah sekarang gua tanya, dengan kepercayaan Ibu Christine, apa yang Ibu lakukan? Apakah melaksanakan perintah-perintah yang disuruhkan oleh Yesus atau yang dicontohkan oleh Yesus? Aku mau izin turun aja. Aku pokoknya nggak mau debat sama orang gini, nggak penting. Ini bukan debat, Ibu. Ibu Christine. Debat. Ya, Ibu Christine diskusi, kita berbicara sopan dah. Bang Peta izin sedikit ya, Bang Peta. Ya, Bunda, Ibu, menurut Ibu, Tuhan langit dan bumi di dalam kekristenan itu siapa sih, Bunda Christine? Ya, aku mau turun aja. Aku nggak mau debat sama kalian. Kalian itu ngomongnya ya apa itu enggak apa itu. Enak wajah. Terus ngapain Ibu nak? Terus ngapain ngapain Ibu naik ke sini? Aku mau izin turun aja. Terus ngapain Ibu naik ke sini? Inilah yang saya bilang tadi, Bandi, bahwa dengan apa yang dilakukan Gurunda itu kan sebenarnya itu orang-orang seperti inilah yang mau yang menjadi sasaran daripada apa yang sering selama ini Gurunda narasikan ya. Orang-orang seperti inilah. Karena mereka cuma sekedar pokoknya percaya deh. Datang ke gereja dibilang pendeta ya itu deh. Nah, itu aja. Nah, kalau yang diskusi-diskusi kayak siapa gitu ya, Edi siapa itu kan memang bukan sasaran itu. Itu hanya sekedar narasi pembodohan aja yang Edi lakukan. Ya udah silakan kalau ada teman-teman Kristen yang lain yang pengen
pintar atau sudah bosan di Kristen, silakan kirim permintaan, kita bincang-bincang santai. Kebetulan Bang Zuma dikit lagi monitor, nanti kita gantian ya. Teman-teman yang Kristen silakan, dari 738 orang nggak ada teman Kristen satu orang yang kompeten, yang bisa menyampaikan beberapa dalil-dalil dalam Bible-nya sendiri. Minimal apa ya? Minimal paham lah apa arti Kristus itu, apa terjemahan Kristus, apa definisinya. Minimal paham. Jangan sampai teman-teman Kristen naik di Komal, biar definisi Kristus, arti Kristus aja nggak tahu nanti. Gimana cerita? Silakan teman-teman Kristen. Bunga Yuling, bunga. Tayo. Oke, Bang User, selamat siang Bang User. Abang User ini Kristen atau Muslim, Bang? Bang User. Ngomong, Bang, ngomong. Aduh, udah turun ternyata. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah takut lah dialog. Santai aja kita. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen. Doeng, coba aku naikkan ya. Mungkin ada yang Kristen nih. Hama selanjutnya, nggak boleh gitu juga lah teman-teman. Woi. Ini agak panjang ya. Setelah ibadah Bang Zuma ini agak panjang waktunya sampai maghrib. Paling jam 3 ibadah lagi. Terus habis itu sampai maghrib kita live. Ini karena akun kita sering kena tombak, jadi kayak gini teman-teman. Jarang apa ya? Jarang teman-teman Kristen yang masuk. Karena sering tumbang Komal kita. Silakan teman-teman Kristen kalau masih di bawah yang masih nyimak, kirim permintaan silakan. Hamas selanjutnya, jangan kayak gitulah ala majang. Yang tidak sunat naik. Ini Pak Pendeta Jerry Bulolo juga dari tadi pulang balik tidak berani beliau naik. Padahal pendeta loh, kelas pendeta loh. Ya, ini ada Bang Happy Life sama Aring Matea. Kristen atau Muslim ini, abang-abang berdua. Oke, Bang Happy Life, Kristen atau... Waduh, kayak mana ini? Naik turun, naik turun. Agak masalah diikutin. Waduh, siapa pula itu agak masalah. Yang mau sunat naik boleh. Silakan teman-teman Kristen ya, nggak usah takut ya kalau mau naik ya. Israel rohani. Memang sulit. Kayak mana kalau kita misalkan di Kristen, kayak mana cara kita menjelaskan seakademis mungkin ajaran kayak gini, ajaran kopla kayak gini? Sulit teman-teman. Contoh kayak penebusan dosa itu ya, itu kan sering saya katakan bahwa itu adalah ide konyol manusia, ide konyol yang dibuat oleh manusia berbicara penebusan dosa itu. Konyol kali. Padahal ternyata Tuhan punya cara lain untuk mengampuni dosa. Kalau kita bertobat, 1 Yohanes 1 nomor 9, Tuhan akan memaafkan kita, mengampuni dosa kita. Makanya itu bisa jadi ide konyol buatan manusia, penebusan dosa gitu teman-teman. Silakan teman-teman Kristen.
Yang Kristen teman-teman ya, yang mau dinaikkan teman-teman Kristen dulu. Standby dulu kawan-kawan Muslim. Sembari menunggu Bang Zuma selesai ibadah, teman-teman Kristen silakan naik. Hari ini agak kurang kurasa, hanya 2 yang naik tadi Kristen kalau tidak salah. Ada naik cuma nombak terus kabur. Coba my child. Coba Kristen atau Muslim nih. Ya, Bang my child. Assalamualaikum. Muslim ternyata. Muslim apa, Bang? Muslim kalau Bang Fandi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa yang mau disampaikan, Bang? Nyimak aja di bawah. Salam sehat selalu buat semuanya, Bang Fandi. Makasih Dan banyak. dapat jodoh ya, Bang Fandi. Ya, makasih Bang, my child. Ya, Udah ya. ampun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan teman-teman Kristen yang sudah bosan di Kristen, boleh kirim permintaan naik, silakan. Bang Peta masih monitor, Bang Peta. Iya, Pak, iya, Pak. Ya, oh masih monitor. Agak kurang ya, mungkin karena pengaruh akun Bang Zuma, akunnya bukan akun yang besar kan, bukan akun intinya, atau pengaruh kita juga pernah kena pembatasan ya. Mungkin ada kaitannya juga, Van, begitu, karena mungkin banyak yang tidak belum berteman ya sama beliau ya. Artinya sama saya ini kalau tiap hari saya cari-cari kan ganti terus kan anunya, akunnya, akhirnya bingung di mana lagi di Gurunda nih. Iya, jadi orang cari-cari kan, biasanya dicari-cari. Iya. Mana Bang Zuma nggak live? Kadang ada Bang Zuma live itu di komen saya, teman-teman pada typing, mana Bang Zuma? Iya. Padahal lagi live Bang Zumanya kadang. Iya, saya jangankan orang lain, saya saja biasa ku telepon Gurunda atau saya WA Gurunda. Lagi live kalau biasa saya telepon kan diangkat aja, saya WA. Oh, lagi live Gurunda, dia bilang, "Iya, di mana?" Dia nya Fandi, dia nya siapa? Oh. Ayo teman-teman Kristen, silakan kirim permintaan, gak usah takut ya. Ada cuman lewat-lewat aja mereka. Nggak berani kalau sudah ada Bang Zuma, mangkal. Kecuali diaturkan jadwal kan. Kayak pendeta kemarin itu, pendeta Jeribulolo itu. Siapa? Pastor Z waktu itu, kuaturkan jadwal. Tapi saya paling stres tadi malam itu sama si siapa? Waktu dia debat sih, dia anunya siapa itu ya? Komalnya siapa itu? Tadi malam saya saya saja mendengar itu pusing saya tuh. Bagaimana Gurunda menjelaskan secara detail begini-begini. Ya, diangkat dulu teleponnya Bang Peta. Oh, iya, oke. Karena kedengaran sampai di TikTok itu kalau ada panggilan kayak gitu. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang Kristen. Yang teman-teman Kristen kalau nggak sibuk, rata-rata doktrin sih kalau dialog ini teman-teman ya. Ketemu dengan teman-teman Kristen yang doktrinnya keras, melekat keras.
Ya, silakan dari 600 orang lebih yang Kristen kalau mau bincang santai silakan kirim permintaan. Ini kadang teman-teman minta naik, terus naik di atas, enggak ngomong, diam, silent. Teman-teman membisu. Kalau naik coba biasakan ngomong ya teman-teman ya. Kalau enggak mau ngomong jangan kirim permintaan untuk naik begitu. Apa tuh? Iya, diposting ulang ya teman-teman ya. Live-nya diposting ulang supaya teman-teman lihat akun Bang Zuma dan di-follow kembali. Ini akun Bang Zuma juga di-follow teman-teman ya. Ini akun ke-14, 1414 ini. Kena terus. Diposting ulang juga ya live-nya ya. Hati-hati yang kawan-kawan muslim kalau kirim permintaan, kalau kelihatan langsung di cancel biar kita tidak repot. Nah, ikan ternyata kawan-kawan muslim juga. Ayo diposting ulang live-nya. Tap-tap layarnya udah bagus, udah alhamdulillah sudah kuat. Tinggal teman-teman Kristennya nih. Coba kita lihat kalau ada yang Kristen yang naik. Bang Ens Kristen atau Muslim Bang? Mbak Ens. Assalamualaikum. Sorry, Muslim ya? Bang Pandi, ini kepencet. Oh iya, Turunin aja, waalaikumsalam. turunin. Wabarakatuh. Winslov, ini Slove ini kayaknya Kristen ini. Selamat malam Bang. Bang Slove. Bang Slov. Nggak ngomong kan? Coba. Kristen atau Muslim nih Bang? Coba tengoklah. Ya, kalau untuk Kristen itu siang itu jadi malam dia teman-teman. Jadi nggak usah. Kalau Kristen kayak gitu, siang jadi malam. Karena Nabi saja jadi Tuhan. Gitu kalau teman-teman Kristen. Jadi nggak usah heran teman-teman. Kalau lagi siang saya sapa mereka malam ya, memang kayak gitu mereka. Harus dibiasakan itu. Saya Teman-teman standby dulu ya, Siap. Evan ya, saya Siap. sholat dulu. Siap. Sholat dulu. Siap. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang berkenan untuk dialog silakan, nggak apa-apa. Nggak usah takut ya teman-teman Kristen ya. Dia Bang Pak Rudin, Kristen Muslim Bang. Bang Saparudin, Anda sudah naik di atas Komal, Anda Kristen atau Muslim? Muslim Bang. Oke, izin standby di bawah Bang ya. Iya ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esti yang Kristen itu, coba saya undang dia ya. Karena udah lama ini, nggak pernah kuundang si Esti ini. Cuman alot ini kalau dengan dia. Karena doktrinnya juga masih kental. Esti. Ini kalau semakin kurang Kristen itu tanda-tanda itu teman-teman. Tanda-tanda kemenangan. Ntar pendeta kesayangan kita ini masih live nggak ya?
pendeta pencari koin. Mel Atok juga. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih sudah menunggu teman-teman sekalian. Bagaimana? Belum ada Adakah? tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda. Belum ada. Belum. Yang ada ini istri pendeta Daromes lagi yang wajib. Tapi lagi nyanyi-nyanyi, nggak usah lah diputar. Iya, jangan kalau lagi nyanyi jangan. Ya, enggak, kalau lagi nyanyi diputar. Ngerusak saja. Merusak. Ya, yang naik namanya siapa? Agamanya apa, Bang? Nah, bising pula. Enggak ngomong pula, kan? Salam sehat selalu, Bang Zuma, siap. Amin. Tanda-tanda kepunahan kayaknya ya. Ya, Kanda. Ini berbahaya memang ya. Ini tanda-tanda betul ya. Tanda-tanda keruntuhan. Diskusi lintas agama. Coba ini. Apa nih? Ya. Silakan. Assalamualaikum Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencet tadi maaf. Sehat-sehat selalu Burunda. Terima kasih Bang. Doa yang sama ya. Bang boleh nanya Bang, Iya. di KPR 1411 itu dewa apa Bang maksudnya? KPR 11. KPR 1411 kalau nggak salah. Terkait dengan apa itu Bang? Tentang Saulus, Kanda. Ya, Ketika ya. orang banyak Oh, yang yang dianggap banyak ini. melihat, ya, dikira dewa. Paulus itu dikira dewa yang telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kayak gitu bunyi ayatnya. Ya, itulah cerminan kalau yang di Antioquia itu kan ya. Iya. Iya kan? Iya, Yang di betul, Kanda. Nah, itu dia. Nah. Jadi orang-orang yang ada di Antioquia itu memang karena di sana basisnya penyembahan berhala, maka ketika terjadi hal terhadap Paulus berupa mujizat, maka orang-orang menganggap dia sebagai dewa Hermes, orang Yunani yang ada di sana. Nah, itu makanya dikatakan oleh kitab mereka sendiri dalam Matius 24 nomor 24 bahwa ketika Kristus palsu itu datang dan nabi palsu datang, mereka bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Nah, mukjizat dahsyat yang dilakukan oleh Paulus inilah yang menyebabkan orang-orang yang ada di Antioquia menganggapnya sebagai dewa. Seperti itu. Silakan Bang, dibuka mikrofonnya Bang. Reinkarnasi, apa nih namanya? Bang Herianto ini Kristen atau Muslim Bang Herianto? Muslim Bang, Muslim. Oke, silakan Oke Bang. Bang, terima kasih atas Oke. penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum semuanya, Bang Wandi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu dekat mic-nya. Ada yang mau disampaikan Bang Herianto? Enggak ada. Oke, izin saya turunkan Bang ya biar teman-teman Oke. Kristen bisa naik. Oke. Assalamualaikum Fandi, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Siap. sangat tertarik kemarin pas Bang Zuma bahas tentang yang di dalam Biblos itu ada tempat kata-kata hidup kekal ini adalah engkau yang apa gitu ya, dari di mana itu, aku di Lukas apa Yohanes Di 17. Yohanes ya? Yohanes itu. Iya. Kalau menurut kita kan kalau di situ berarti hidup kekal itu berarti mereka hidup di dunia
sebagai manusia yang kekal atau di mana bang orang-orang itu bang, orang-orang di luar kita itu, ayat-ayat itu menyatakan hidup kekal di dunia atau di mana itu, di akhirat. Jadi kalau dalam pandangan pengajaran Bible, hidup kekal itu artinya surga, mati kekal itu artinya neraka. Gitu pandangan saudara kita. Jadi Yesus berbicara di situ kepada orang Yahudi bahwa hidup kekal itu diperoleh dengan cara dua dan harus terkait antara satu dan yang kedua. Apa itu? Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Betul. Artinya mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa adalah Tuhan satu-satunya dan itu adalah Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah itulah tujuan Yesus datang agar supaya Bani Israel itu menerimanya sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup kekal. Begitu bang. Padahal di Biblos itu banyak ya bang ya ayat-ayat yang menyatakan kalau Yesus itu adalah sebagai utusan, kayak di Yohanes 5:30, terus di 37, iya 36, 36, terus Matius 12:32 itu Yesus mentuhankan Tuhan itu Esa gitu kan gitu. Ya. Betul. Bahkan dia bersaksi, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, dari kesaksian Yesus, apalagi kesaksian pastor pendeta, apalagi jemaat-jemaat. Sebenarnya bahwa kalau menurut bahwa aku sih Bang Juma ya, kalau Iya. menurut aku ini sebagai orang Muslim awam gitu ya, untuk menyikapi Biblos ini seperti gampang kalau mereka tuh berpikir gitu ya, pisahkan antara dalil yang Yesus sebagai utusan sama yang benar. bertolak belakang gitu, atau dia pindahin deh, dia keluarkan, pindahin ke Excel, ini kata-kata Yesus, sebelah kolom B ini kata-kata Paulus. Itu kan bertentangan belakang. Secara kalau aku baca gitu ya, dari Kejadian hingga Wahyu gitu ya, Biblos mereka gitu ya, itu bersera ayat-ayatnya kalau Yesus itu adalah utusan gitu loh. Kenapa Betul. susah kali ya mereka ini untuk memahami itu adalah utusan. Secara kita orang Muslim awam aja baca ya, bukan menafsirkan gitu ya, cuman baca aja, ngeliat dari Baca tok saja. baca Betul. aja ya, itu udah ngerti gitu loh. Nggak perlu dikeluarkan arti makna sesungguhnya ini apa, tafsirannya ini apa gitu. Gila ya. Betul. Pantaslah mereka jadi umat 1 Korintus 4:10. Aku jadi apa? Penyimak juga ini ternyata. Iya. Iya, betul. Jadi aku belajar kayak gini, jadi aku bisa mengcounter subhat kalau ada aku lewat feed di TikTok atau Instagram apa gitu, mereka menghina agama kita, nabi kita atau apa, aku bisa bawa dalil-dalil dari Biblos mereka sendiri Bang Zuma. Ada, aku pernah cerita satu kemarin itu, waktu itu di Instagram, sampai aku dijapri sama orang nonis gitu ya, mungkin dia nggak setuju dengan komentar aku di salah satu feed ada tentang patung apa gitu, orang itu dirobohin gitu kan, patung Yesus gitu kan, gitu dirobohin. Terus ada yang komen gitu, iyalah patung disembah ini gitu kan. Terus sampai aku bilang gitu ya, aku komen gini, harus diduduk perkarakan itu Yesus itu sebagai apa, utusan apa Tuhan, bilang gitu. Aku di DM dicecer Bang Zuma. Aku balas lagi dengan dalil-dalil mereka. Untung aku ikutin kajian apologet kayak gini ya, sedikit banyak bisa sih mengcounter dari Biblos mereka itu sendiri Bang Zuma gitu. Alhamdulillah. Ada semua di situ sih, di Biblos mereka itu. Mereka itu cuma tertampar di